Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fridi Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini, pada saat kejadian tanggal 18, adanya Pak Yosep berangkat menuju Polsek. Sebelum ke Polsek, mampir dulu di rumah Ramdhanu. Dan kita ketahui di sana ada sempat mengganti pakaian. Tempatnya di Polsek dan ada seseorang juga di sana. Kemudian malamnya pada saat ada pergantian, ada pengembalian mobil Alphard ke Polsek. Di sana juga ada tempat kumpul beberapa orang di Polsek. Besok paginya, tanggal 19, setelah ada kegiatan Banpol dan Ramdhanu, kemudian Ramdhanu mengatakan bahwa pengen makan siang gitu ya, lapar gitu ya. Dan kembalinya itu ada perkumpulan di Polsek. Kemudian sore harinya di tanggal 19 juga ada perkumpulan juga di Polsek. Berangkat dari Polsek mulai dari Pak Mulyana, Pak Yosep, Yoris, Igede, Aeb, dan beberapa anggota polisi berangkat menuju TKP. Berangkatnya dari Polsek. Artinya memang kalau dilihat itu ada tempat kumpulnya di Polsek, seperti itu. Nah, justru itu kalau misalkan di sana untuk laporan atau misalkan wajar saja kalau di Polsek itu adalah pemeriksaan. Adanya proses pemeriksaan dan itu wajar-wajar saja. Kita ketahui bahwa bercak noda merah Pak Yosef juga diketahuinya di Polsek. Artinya memang ada proses pemeriksaan di Polsek. Tempat kumpulnya di Polsek. Wajar saja karena memang di sana kan masih belum diketahui siapa ke arah-arah tersangka kan belum ada. Jadi memang dari Polsek lah ada pemeriksaan seperti itu. Termasuk adalah Pak Yosep noda merah kan di Polsek itu diketahuinya. Jadi satu hari pertama ada kumpul di Polsek adalah untuk pemeriksaan. Kemudian hari 19 tanggal 19 juga ada beberapa pemeriksaan. Ya jelas itu adalah proses ya, namanya tempat polisi. Polisi kan ya tempat pemeriksaan di sana. Tidak ada tempat-tempat lain, tidak ada tempat untuk kegiatan lain kecuali hanya pemeriksaan, dan itu harus kita yakini bahwa di Polsek itu adalah tempat pemeriksaan, bukan ada tempat lain gitu. Ya, itu yang harus kita yakini. Walaupun kita ketahui ada beberapa orang saksi yang sudah terperiksa sekarang ini dan malah yang sudah jadi tersangka pernah kumpul juga di sana di Polsek. Gitu, seperti itu. Yaitu mungkin karena ada proses pemeriksaan di sana, ya. Ada proses pemeriksaan di sana. Nah, kita ketahui juga bahwa akhirnya ke sini ya. Tadi diketahui dari beberapa saksi ya, dari mereka yang ada kumpul di sana ada yang sekarang jadi tersangka. Dan kesininya juga ada yang anggota yang diperiksa kesininya ya. Ya ada beberapa anggota yang diperiksa. Ya kita ketahui mulai dari satu perwira, 2 bintara yang sampai dikhawatirkan oleh Kabid Humas Polda Jabar. Tapi kesininya lagi ada info dari seorang istimewa, yaitu dari seorang purnawirawan. Ada 4 dari Polsek dan 5 dari Polres Subang, ya. Disebutkan inisialnya ini ya, gitu kan. Kemudian juga sudah ada sekarang pemeriksaan beberapa anggota. Kemarin ya di Polda Jabar diperiksa, yang sedianya 6 orang diperiksa, tetapi yang hadir cuma 5 orang, ya, 1 orang tidak hadir, inisial D yang tidak hadir. Yang hadir adalah inisial T, kemudian I, kemudian R, kemudian A, yang D tidak hadir.
Nah, artinya bahwa ini mulai ada pengembangan-pengembangan bahwa mereka-mereka yang pernah kumpul di Polsek, ada beberapa yang diperiksa seperti itu. Nah, proses pemeriksaan yang dilakukan di Polsek akhirnya dilakukan di Polda Jabar. Mereka yang kumpul di Polsek kemudian sekarang diperiksa di Polda Jabar dan diperiksa di Propam seperti itu. Nah, ini yang jadi kita agak sedikit rancu sebenarnya, ya. Pada saat ada proses pemeriksaan di Polsek, tetapi ada beberapa anggota juga yang diperiksa sekarang di Polda Jabar seperti itu. Kita yakin dari awal saya bilang bahwa di Polsek itu ada kegiatan pemeriksaan. Saya yakin tidak ada kegiatan lain. Walaupun sekarang misalkan beberapa anggotanya diperiksa di Polda, di Propam Jaya, di Propam Jabar, ya, di Propam Polda Jabar diperiksa anggota-anggotanya sampai sekian banyak, ya. Nah, ini kan juga dipertanyaan pada saat ada pemeriksaan di Polsek terhadap beberapa saksi, kemudian ada anggota yang diperiksa di Polda Jabar. Sedangkan kita ketahui bahwa di Polsek ada proses pemeriksaan, tidak ada kegiatan lain. Ya kalau hanya kumpul-kumpul orang sipil di sana, ya wajar saja mungkin ada tempat untuk ya sekedar untuk sharing, sekedar untuk memberikan informasi seperti itu. Tetapi sekali lagi bahwa ada proses penyelidikan di Polsek, ada proses penyelidikan di Polda Jabar, terus di Propam. Nah, tentu sekali lagi apakah ada proses-proses selanjutnya nantinya? Apakah ada proses-proses penyelidikan terhadap orang-orang yang ada di Polsek? Anggota yang di Polsek. Apakah mungkin ada seperti itu? Nanti kita lihat kelanjutannya seperti apa. Apakah akan ada orang yang luar biasa, ada orang yang punya jabatan, tiba-tiba ada di Propam. Ya, nah ini kan sangat luar biasa. Andaikan misalkan ada, ya, terlepas dari nanti pemeriksaan itu masuknya ke kode etik, ya, bukan ke hal pidana, ya, bisa saja awal-awalnya di etik dulu, tetapi tidak menutup kemungkinan kemudian ada pemeriksaan di Krimum. Tidak menutup kemungkinan. Ya, kita tunggu saja ketajaman daripada Polda Jabar. Semoga kita doakan terus Polda Jabar agar senantiasa tetap tajam ke atas. Jangan takut oleh orang-orang yang ada di belakang. Jangan takut oleh orang-orang yang terus membacking di belakang. Kita kasih doa, kita kasih support Polda Jabar, ya. Siapapun tidak pandang bulu, ditebas habis seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, Bapak Kapolri kita, ya. Kalau tidak bisa ditebas ekornya, maka akan saya tebas kepalanya. Itu kata Bapak Kapolri, ya. Kalau misalkan tidak bisa menebas oleh itu kepalanya, ya nanti Bapak Kapolri yang akan tebas. Jangan sampai demikian. Jadi sekali lagi mudah-mudahan sekarang adalah ke arah-arah keterbukaan sangat luar biasa, ya. Pergerakan Polda Jabar sangat luar biasa. Dan ini kan walaupun pernah ada pemeriksaan di Propam sebelumnya, tetapi ya jelas sekarang ini sangat-sangat luar biasa. Ya, sangat-sangat luar biasa. Tetapi sekali lagi kita berharap bahwa mudah-mudahan temuan-temuan ada yang temuan bukan hanya masalah etik, ya, karena masalah etik ini 2 tahun begitu loh, hanya sekedar etik saja. 2 tahun hanya sekedar etik saja, apakah mungkinkah demikian gitu loh, ya, hanya masalah pelanggaran biasa saja. Nah ini yang kita ragukan sebenarnya. Wajar kalau kita masyarakat ragu, ya. Apakah tidak ada hal-hal lain? Apakah tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah iming-iming, ya, masalah pemberian, ya? Apakah tidak ada masalah hal yang lebih besar di sana, pemberian sebuah mobil misalkan kepada seseorang? Apakah tidak ada mungkin seperti itu untuk supaya menjadikan obstruction of justice, perintangan terhadap penyelidikan, diberikanlah sebuah mobil? Apakah mungkin seperti itu?
kepada seseorang untuk supaya menghambat kasus ini, menghilangkan barang bukti, apakah mungkin seperti itu? Kemudian mobilnya kemudian cepat dijual, apakah mungkin seperti itu? Ya kita juga tidak tahu ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau misalkan ada dari seseorang memberikan sebuah mobil kepada seseorang, ya tidak ada yang tidak mungkin. Ya semuanya mungkin-mungkin saja. Kalau sudah berupa imbalan, orang mau saja. Karena kalau imbalannya cuma hanya 1 juta, 2 juta, mungkin mana mau dengan kasus yang besar ini ya. Kalau misalkan dikasih sebuah mobil, ya mungkin mau-mau saja ya. Tapi tergantung juga daripada karakter seseorang. Kalau dia kuat, dia dikasih 100 juta juga mungkin dia masih dikasih 1 M aja mungkin dia tidak mau gitu ya. Tapi kalau sudah berkaitan dengan karakter, ya dikasih sebuah mobil, ya dia mau saja untuk melaksanakan hal yang jelas-jelas ini adalah kasus besar gitu kan. Jadi ini kan sangat luar biasa. Kalau misalkan ada yang sampai terjadi seperti itu, pemberian sebuah mobil kepada seseorang misalkan ya, sekali lagi misalkan, tapi kan tidak ada yang tidak mungkin. Bisa aja sebuah mobil, bisa aja sebuah uang, sebuah rumah, sebuah tanah, sebuah proyek di kota lain misalkan ya, kan tidak menutup kemungkinan seperti itu ya. Sehingga mau saja melakukan hal-hal yang sifatnya obstruction of justice, merintangi proses penyelidikan. Nah, ini kan tidak ada yang tidak tahu. Dan mudah-mudahan juga kalau misalkan ada isu-isu ke arah sana, ya mudah-mudahan pihak kepolisian bisa menelusuri jejak-jejak itu, mudah-mudahan saja kalau misalkan ada, sekali lagi ya. Tetapi kan ini memang sangat misterius dan kita berharap terus bukan hanya etik yang dilakukan oleh Propam ya. Mudah-mudahan ada kepidananya. Demikian pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.